Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Adam Akhirullah bakal jelasin tentang yang pertama ada syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh wajibnya wudhu, kedua tuh uh, syarat syahnya wudhu, yang ketiga terus ada yang didobelin dua-duanya, syarat wajib dan sahnya. Yang pertama ada syarat wajibnya wudhu. Yang dimaksud itu adalah yang pertama itu harus balik, uh, masuknya waktu sholat, dan bukan orang yang telah mempunyai wudhu terus mampu melaksanakan wudhu. Terus syarat syahnya wudhu tuh air yang digunakan tuh harus suci. Orang yang berwudhu itu adalah seorang mumayyiz gitu, atau berusia di atas 7 tahun, yang dimana dia bisa bedain mana benar mana salah. Terus yang ketiga itu ada tidak terdapat penghalang yang dapat menghalanginya sampai airnya tuh ke anggota tubuh seorang yang mau wudhu gitu. Terus yang terakhir, tidak terdapat sesuatu yang dapat menafikan wudhu dari seseorang yang berwudhu. Yang ketiga, terus syarat wajib dan sahnya sekaligus. Terus yang pertama itu harus akil, suci dari haid atau nifas bagi kaum perempuan, tidak tidur, tidak lupa, dan tentunya Islam. Yang terakhir tuh sampainya dakwah atau seruan. Yang selanjutnya yang bakal dijelasin adalah rukun wudhu serta yang membatalkannya menurut imam 4 mazhab. Yang pertama ada Hanafiyah. Yang pertama tuh rukun wudhu, pertama tuh ada membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh kepala. Terus ada Imam Maliki. Yang pertama harus niat membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh rambut kepala dari batasan rambut dengan dahu sampai ke bagian belakang kepala bagi para pria atau wanita. Terus yang terakhir ada membasuh kedua kaki. Yang keenam juga ada muwalah, yaitu bergegas mengusap bagian wudhu lainnya agar bagian wudhu yang telah dibasuh itu tidak kering. Terus ada Imam Syafi'i. Yang pertama harus niat membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Terus ada tartib, yaitu wudhu secara berurutan. Terus yang keempat, imam yang terakhir ada Imam Hambali. Yang pertama harus membasuh wajah, terus ada membasuh kedua tangan, mengusap seluruh bagian rambut di kepala, membasuh kaki, terus tartib, yaitu melakukan rakaat wudhu secara berurutan. Terus ada muwalah, yang bersegera supaya bagian-bagian yang udah di wudhu, yang udah dibasuh itu nggak kering lagi. Terus hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang, kubur atau dubur. Yang kedua ada bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Menurut mazhab Hambali, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudhu apabila persentuhan kulit disertai syahwat dan tanpa hijab. Terus menurut mazhab Hanafi, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ini sama sekali tidak membatalkan wudhu, kecuali dengan menyentuh yang sentuhan itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan. Terus ada yang ketiga ada hilangnya akal, gila, pingsan, epilepsi, dan tertidur. Terus yang keempat ada muntah. Nah ini menurut Imam Hambali, muntah dapat membatalkan wudhu secara mutlak. Terus menurut Imam Hanafi, muntah dapat membatalkan wudhu kalau muntahnya sampai memenuhi mulutnya. Terus Imam Maliki dan Syafi'i berpendapat muntah tidak dapat membatalkan wudhu. Terus yang terakhir ada tertawa ini menurut Imam Hanafi sama Hambali itu dapat membatalkan wudhu kalau ketawanya itu sampai terbahak-bahak di dalam sholat. Tetapi di luar sholat itu nggak ngebatalin wudhunya. Terus selanjutnya ada syarat sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama itu wudhu dengan air atau tayamum ketika tidak ada air, berdiri di tempat yang suci, menghadap kiblat bagi yang sanggup melakukannya, terus yang terakhir ada mengetahui dengan yakin bahwa waktu sholat itu udah tiba. Para imam mazhab berbeda berpendapat mengenai menutup aurat. Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menutup aurat termasuk syarat-syarat sholat. Oleh karena itu menurut mereka syarat sholat itu ada 5. Terus menurut Imam Maliki, sebagian mereka berpendapat menutup aurat termasuk syarat-syarat sholat jika sanggup dikerjakan
dan teringat kalau aurat sengaja dibuka dan sholat dalam keadaan tersebut padahal ia sanggup menutupinya, maka sholat itu batal. Terus selanjutnya ada rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama rukun sholat menurut mazhab Imam Hanafi. Yang pertama harus takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk, tasyahud akhir. Terus yang kedua ada rukun sholat menurut mazhab Imam Maliki. Yang pertama ada niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, bangun dari ruku gitu, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, salam, dan tertib harus berurutan. Yang ketiga ada rukun sholat menurut Imam Syafi'i. Yang pertama niat, membaca takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, salam, dan terakhir tertib harus tertib. Terus yang terakhir ada rukun sholat menurut mazhab Hambali. Yang pertama ada takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Jadi bisa kita lihat selain Imam Hanafi, semua rukun sholat itu ada 13. Imam Hanafi itu cuma 6. Terus lanjut kita ada hal yang membatalkan sholat. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun terus meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, terbuka auratnya sedangkan ia mampu menutupinya, terus tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang, ada suara azan. Terus ada mengulang-ulang takbiratul ihram. Yang ke-13 ada meninggalkan rukun secara sengaja, yang tadi yang enggak tertib itu, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya, menambah rukun secara sengaja, makan atau minum, berpaling dari kiblat dengan dadanya, mendahulukan rukun fili dari yang lainnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Kita lanjut lagi ada mazhab Maliki. Yang pertama meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambahkan rukun dengan sengaja, menambahkan tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa berbahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, terbuka aurat, terkena najis, banyak bergerak, menambah rakaat, sujud sebelum salam, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa, serta tidak melakukan sujud sahwi. Yang ketiga ada mazhab Hambali. Yang pertama ada yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali itu, yang pertama banyak bergerak, kena najis, membelakangi kiblat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, sengaja membuka aurat, bersandar dengan kuat tanpa alasan, menambah rukun dengan sengaja, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja, keliru dalam bacaan yang merubah arti bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu, ragu-ragu dalam takbiratul ihram, tertawa berbahak-bahak, berbicara baik sengaja atau tidak. Terus lanjut lagi, makmum memberi salam dengan sengaja, mendahului imam, makan atau minum, berdaham tanpa alasan, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Terus yang terakhir ada menangis bukan karena takut kepada Allah. Terus imam yang terakhir adalah Imam Hanafi. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau keliru, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia, banyak bergerak, memalingkan dada dari kiblat, makan atau minum, berdaham tanpa alasan, menggerutu. Terus yang ke-8 ada merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras, membalas ucapan orang yang bersin, mengucap kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik,
mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran orang yang sholat dengan tayamum lalu mendapati air. Terbit matahari ketika sholat subuh, matahari tergelincir ketika mengerjakan sholat id, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh, yang terakhir ada berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas dengan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.